pada gelombang elektromagnetik di dalamnya terdapat jenis-jenisnya loh, yaitu ada gelombang mikro, ada gelombang radio, ada sinar tampak, ada sinar inframerah, ada sinar gamma, ada sinar X, dan juga ada sinar ultraviolet. Nah, jadi di sini kita akan membahas pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam teknologi bidang pertanian. Pada bidang pertanian, sinar X memiliki peran, yaitu sinar X dapat digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian, yaitu sebagai salah satu bahan proses pembuahan yang dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Dalam bidang pertanian, radiasi yang dihasilkan juga digunakan untuk pemberantasan hama dan pemulihan tanaman. Berikut ini adalah aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Yang A. Pembentukan bibit unggul. Dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Sinar gamma menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga kemungkinan menghasilkan generasi yang lebih baik. Yang B. Menumpukan dan pemberantasan hama dengan serangga mandul. Teknik radiasi yang juga dapat digunakan untuk pemberantasan hama dengan menjadikan serangan mandul. Dengan radiasi dapat mengakibatkan efek biologis sehingga timbul kemandulan pada serangga jantan. Suatu bahan atau material dipapar oleh gelombang elektromagnetik, maka ada beberapa kemungkinan terjadi pada atom atau energi tersebut yang tergantung dari panjang gelombang atau besarnya energi serta tergantung komposisi atau struktur molekul atau atom penyusun material. Sebagai contoh, jika suatu tanaman hijau dikenai cahaya matahari, maka klorofil yang ada pada tanaman tersebut akan menyerap energi atau cahaya pada spektrum warna merah, gelombang panjang, dan warna biru, gelombang pendek, dari spektrum cahaya tampak yang dibutuhkan untuk fotosintesis, sedangkan cahaya warna hijau akan dipantulkan karena tidak diperlukan. Oleh karena itu, tanaman tersebut tampak berwarna hijau karena hanya warna hijau yang dipantulkan yang dapat masuk ke mata kita. Contoh lainnya adalah jika sebuah tomat yang dipaparkan dengan gelombang infrared yang gelombangnya panjang, namun energinya rendah, maka ikatan atom dalam molekul tomat akan menyerap energi tersebut, dan intensitas cahaya yang diserap dapat diukur menggunakan instrumen tertentu. Karena energi inframerah tadi cukup kecil, maka hanya menyebabkan terjadinya vibrasi pada gugus atom. Besarnya penyerapan dan gugus atom tersebut akan berbeda-beda loh. Nah, ini adalah dua contoh teknologi atau alat dari pemanfaatan sinar ultraviolet atau sinar UV. Lampu UV merupakan lampu yang menghasilkan pancaran sinar ultraviolet. Berdasarkan penelitian, lampu sinar ultraviolet terbukti lebih unggul dibandingkan dengan cahaya lampu lainnya yang dapat digunakan untuk tanaman. Penelitian tersebut membuktikan bahwa cahaya lampu sinar ultraviolet dapat memancarkan cahaya 8 kali lebih besar dibandingkan dengan cahaya lampu lainnya. Hal ini dapat memberikan efek yang lebih baik untuk tanaman, sehingga tanaman tetap dapat berfotosintesis. Manfaat sinar ultraviolet untuk tanaman adalah agar tanaman dapat menjaga temperaturnya dengan baik dan membantu pertumbuhan bunga dan daun. Berikut adalah inovasi pertanian tanpa menggunakan sinar matahari. Adalah Mirai Jepang. Kini, di Jepang, kebanyakan pertanian hidroponik menggunakan teknologi tersebut dikarenakan praktek pertaniannya dilakukan di dalam gedung yang minim sinar matahari. Adalah Aero Farms di New Jersey. Jersey, sebuah pabrik tua seluas 69.000 kaki persegi disulap menjadi sayuran hijau yang tumbuh tanpa memakai media tanah, pestisida, atau sinar matahari.
Tanaman aerofarms tumbuh di lingkungan yang dikontrol dengan cahaya, kelembaban udara, dan suhu yang dijaga dengan ketat. Di sini, deretan dioda pemancar cahaya atau lampu LED menerangi tanaman pada panjang gelombang yang tepat, sehingga masing-masing dapat tumbuh sempurna dengan nutrisi yang langsung dikalsinasi ke akar tanaman.